Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hasanuddin dari kelompok 7, mau mempresentasikan manfaat dan klasifikasi laporan arus kas. Di kelompok 7 ini ada 4 anggota. Yang pertama bernama Francisca Dian Aprilia, yang kedua Farid Hasanuddin, itu saya sendiri, yang ketiga Liana Bila Capelita, yang keempat Benedictus Kelvin. Kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flows menyajikan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada suatu periode tertentu. Informasi pada laporan arus kas dapat membantu investor, kreditur, dan pihak lainnya untuk menilai yang pertama, kemampuan intensitas untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban. Yang ketiga, adanya perbedaan antara laba neto dengan kas neto yang tersedia atau dapat digunakan untuk aktivitas operasi. Dan yang keempat, aktivitas investasi dan pendanaan kas pada periode tertentu. Kemudian klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi meliputi perubahan kas yang terpengaruhi transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban. Transaksi tersebut termasuk dalam kategori laba neto. Kemudian aktivitas investasi meliputi yang pertama, perolehan dan pelepasan investasi dan tanah, bangunan, dan peralatan, serta meminjamkan uang dan menagih pinjaman. Kemudian aktivitas pendanaan meliputi yang pertama, perolehan kas dari pinjaman dan pembayaran utang, dan yang kedua, perolehan kas dari pemegang saham, pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen. Berikut menunjukkan daftar penerimaan dan pengeluaran kas pada umumnya untuk setiap aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi, item yang masuk pada laporan laba rugi. Arus kas masuk dari penjualan barang atau jasa, dari bunga dan dividen yang diperoleh. Arus kas keluarnya yaitu dari pembayaran persediaan kepada pemasok, pembayaran gaji kepada karyawan, pembayaran pajak kepada pemerintah, pembayaran bunga kepada kreditur, dan pembayaran beban lainnya. Yang kedua, dari aktivitas investasi yang akan mempengaruhi perubahan pada nilai investasi dan aset tidak lancar. Arus kas masuknya penjualan properti, pabrik, dan peralatan, penjualan utang atau surat berharga entitas lain, dan penerimaan pembayaran pokok utang. Arus kas keluarnya yaitu pembelian properti, pabrik, dan peralatan, pembelian investasi dalam bentuk utang atau surat berharga entitas lain, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan akan mempengaruhi perubahan pada liabilitas tidak lancar dan ekuitas. Arus kas masuknya yaitu penjualan saham biasa dan penerbitan utang jangka panjang atau obligasi dan surat utang. Arus kas keluarnya yaitu dividen kepada pemegang saham, pelunasan utang jangka panjang atau pembelian kembali saham biasa atau disebut saham treasury. Aktivitas non-kas yang signifikan. Tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contohnya yaitu pembelian aset dengan menggunakan saham biasa, perubahan bentuk dari obligasi menjadi saham biasa, pembelian aset dengan mekanisme utang, dan pertukaran aset pabrik. Perusahaan tidak akan melaporkan dalam laporan arus kas atas aktivitas signifikan dan aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi kas. Sebagai gantinya, mereka akan melaporkan aktivitas tersebut dalam catatan tersendiri atau laporan pendukung atas laporan keuangan.
Baik, berikut ini format laporan arus kas. Pada bagian pertama, kita tulis nama perusahaan. Kedua, dilanjut laporan keuangan apa yang akan kita susun. Pada bagian ini kita akan menyusun laporan arus kas. Dan yang ketiga, periode dari laporan tersebut. Pada laporan arus kas berisi tentang arus kas dari 3 jenis aktivitas, baik dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang isinya tadi telah dijelaskan pada slide kelima, apa itu aktivitas operasi, apa itu aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian dijumlahkan dan dan totalnya yaitu aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, nanti totalnya berapa. Ya, cukup sekian dari kelompok 7. Terima kasih.